Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi, Pak. Pagi, baik, Pak. Sehat. Semangat ya masih ya. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semangat. Oke. Untuk membuktikan kesemangatan kita, Bapak ada sebuah tepuk yang bisa menyemangatkan kita semua. Seperti ini tepuknya ya. Tepuk semangat, tempuk semangat. Semangat. Bisa? Bisa, Pak. Bisa Ibu? Bisa ya. Oke, Bapak mulai dari angka 1 ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Oke ya. Oke. Karena sudah semangat untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, supaya apa yang kita pelajari bisa kita serap dan kita paham dengan baik. Kita mulai dengan membaca doa. Dimohon kepada Ananda Diri untuk memimpinnya. Silakan Ananda Diri. Terima kasih Bapak mulai pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, doa selesai. Oke, terima kasih Ananda Diri Ya, Pak. yang telah memimpinnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk memupuk rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia, ada baiknya kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan nasional Garuda Pancasila. Nah, untuk supaya tertib, jadi dimohon kepada Ananda Ibu Nuzul ya untuk memimpin menyanyinya. Bisa Bu Nuzul, Bapak minta bantu? Marilah kawan-kawan, kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, pulang Patriot sedia maju. Terima kasih Bu Nuzul. Kasih aplaus dulu buat Bu Nuzul. sama-sama, Pak. Kasih aplaus dulu buat Bu Nuzul. Baik, Ananda semua. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tentang teks pidato persuasif. Nah, sebelum masuk kepada materi, Bapak ingin menjelaskan dulu apa tujuan yang harus kita capai pada pembelajaran ini. Nah, yang pertama, tentu setelah kita belajar, nanti diharapkan Anda semua paham tentang apa sih itu pidato persuasif ya. Kemudian yang kedua, Ananda juga nanti diharapkan bisa menggali atau menentukan informasi penting yang disampaikan dalam pidato ya. Nah, yang terakhir nanti diharapkan juga setelah pembelajaran ini Ananda semua bisa menyimpulkan ya tentang teks pidato persuasif dengan tepat dan percaya diri. Oke. Ananda semua, nah sebelum kita masuk kepada apa sih pidato persuasif itu, nah sekarang coba dilihat di layar screen Ananda semua, di situ ada 2 foto ya. Bisa dilihat Ananda semua? Bisa, Pak. Ya. Ya. Coba Ananda Wita di foto pertama itu. Bisa, Pak. Ya, Ananda Wita itu foto apa ya kalau tahu? Itu foto Bapak
mantan Susilo Bambang Yudhoyono ya? Ya, yang kedua. Mulai berpidato. Yang satunya lagi. Ya. Ya, tentang pilkada ya. Nah, jadi nanti ini adalah contoh salah satu gambar orang yang sedang menyampaikan pidato. Nah, lalu apa sih pidato itu? Nah, sekarang Ananda semua mungkin bisa menyimak video yang Bapak akan tampilkan ya. Izin share ya Ananda semua. Nah, Bapak akan menampilkan sebuah video. Tolong diamati Ananda semua ya. Iya, Pak. Tidak ada suaranya, Pak. Tidak kedengeran, Pak. Oh, suaranya nggak dengar ya? Ya, tidak terdengar. Sadar Bapak Ibu? Belum, Pak. Nggak ada suaranya. Belum, Pak. Kita sangatlah berat. Kita sebagai masa depan bangsa ini harus bisa bersatu membangun negeri kita. Sebagai pelajar adalah tugas kita untuk belajar. Bukan hanya belajar yang pengetahuan dan teknologi, tapi kita juga harus belajar mengenai etika hidup, moral, kepribadian. Sehingga kelak bangsa kita tidak hanya maju di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi juga menjadi bangsa yang bermoral dan berakhlak mulia dan jauh dari jalan. Kaum muda adalah harapan seluruh warga, sama dengan harapan masa lalu. Saat Sumpah Pemuda dikumandangkan, orang semangat kaum muda juga tak lupa khusus di masa sekarang. Mungkin untuknya yang lain kita berupa semangat belajar, prestasi, aktif di organisasi ekstrakurikuler dan sebagainya. Sumpah Pemuda bukanlah satu istilah, tapi semangat dan cermin masa depan bangsa kita. Janganlah kita menunggu apa yang diberikan negara kita. Tapi dengan semangat dan kesadaran, marilah kita buka mata kita. Lihatlah ke depan, lebih banyak sama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sudah seharusnya kita sebagai generasi muda memikirkan masa depan bangsa ini. Kita dapat mulai dari sekarang dengan cara yang paling sederhana, yaitu dengan menggunakan kesempatan belajar secara bersungguh-sungguh, agar kelak dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran kita bagi bangsa dan negara kita. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada salah kata. Wassalamualaikum. Oke, Ananda semua. Jadi
pidato tadi adalah menampilkan sekilas tentang gelora dan semangat Sumpah Pemuda bagi pemuda dan pemudi. Nah, Anda semua, berdasarkan video yang diamati tadi, Bapak ingin bertanya nih, kira-kira gambaran seperti apa sih pidato itu, seperti apa gitu kan, yang dimaksud dengan pidato persuasif itu apa, pidato itu apa gitu. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Silakan. Apa, Bu? Saya Pak. Ya, silakan. Apa pidato? Adi duluan. Adi. Bahaya saya duluan. Oh, Ya, saya. Bu Ayu, Kalau Bu Ayu. pidato itu menyampaikan sesuatu. Pidato itu menyampaikan sesuatu, Pak. Kalau Ya. penyampaiannya pidatonya itu supaya orang lain itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, kayak gitu, Pak. Bagus, Bayu. Oke. Ada yang lain, Mbak? Anda semua? Ya? Ini Pak. Ya. Silakan. Pak. Oke, Bu Ade, silakan Anda Ade. Kalau pidato itu untuk saran atau mengajak, membujuk seseorang untuk menyetujui atau mengubah pandangan sesuai dengan gagasan yang akan disampaikan. Oke, bagus sekali Bu Ade ya. Bisa kasih tepuk pintar dulu buat Bu Ade, tengok ya Bapak ya. Cara ngasihnya seperti ini. Bu Ayu sama Bu Ade. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke, bisa? Sekali lagi ya. Bisa Pak. Bisa Bu Ade dan Bu Ayu ya. Oke, satu. Tepuk pintar. Pintar, pintar. Pintar. Oke. Jadi jawaban Anda semua itu sudah betul sekali ya. Jadi pidato persuasif itu adalah sebuah teks yang disampaikan secara lisan kepada halayak atau orang banyak, yang isinya berupa ajakan atau bujukan pernyataan di dalam teks tersebut untuk mendorong seseorang untuk mengikuti harapan dan keinginan pembacanya ya. Nah, di dalam pidato ya. Nah, selanjutnya Bapak ingin membagi sebuah kelompok ya. Dari berapa peserta kita semua? 11 orang ya. 11 orang. Bapak bagi menjadi 10 Pak. Oh, 10. Oke. Pak, 10. Oke. Bapak bagi 10 Pak. 3 kelompok 10 ya. Bapak. Oke, Bapak bagi 3 kelompok. 3 kelompok. Kelompok pertama nanti ketuanya Ibu Ayu ya. Kelompok kedua ketuanya Bapak Ananda Silir. Kemudian kelompok ketiga ketuanya Ananda Nuzul. Nah, jadi tugasnya yang pertama ya, Ananda semua nanti Bapak share sebuah teks pidato ya, sebuah teks pidato. Kemudian Ananda semua membuat ciri-ciri teks pidato, kemudian menyimpulkan teks pidato. Teks pidatonya ini Bapak share ya. Teks pidatonya tentang perlunya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani ya. Ini nanti Bapak tampilkan di modul, ada di modul di bahan ajar. Nanti Ananda semua menyimpulkan isi teks pidato persuasif itu, lalu nanti dipresentasikan dari satu kelompok ke kelompok lain. Satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, kemudian kelompok lain memberikan tanggapan. Bisa dimengerti Bapak Anda semua? Pak. Bisa, Pak. Bisa. Pak. Bisa, Pak. Oke. Sekarang Bisa, ini, Pak. Ya, Bapak tampilkan teks pidatonya. Ini berikut contoh cuplikannya ya. Bisa dibaca di LKBD-nya. Silakan. Lalu nanti Anda semua bisa memberikan kesimpulan apa isi dari teks pidato tersebut ya. Silakan ya Bapak Ibu.
Silakan ya Anda semua. Bisa dilihat teks pidatonya? Siapa Ya, masih bisa dilihat baca? ya teksnya. Oke, silakan dibaca. Kasih waktu 5 menit ya. Oke, cukup ya, Bapak Ibu. Oke. Berdasarkan hasil teks pidato yang Anda semua amati, ya, itu tentang manusia terdiri atas jasmani dan rohani, tentang apa? Anggota tubuh manusia. Coba kelompok 1, tadi ketuanya siapa? Ibu Ayu ya. Oke, Bu Ayu. Nah, dari teks pidato yang Ananda Ayu baca tadi beserta kelompoknya, coba dipresentasikan kesimpulan apa yang bisa Ibu Anda Ayu, kelompok Ayu berikan. Silakan dipresentasikan. Kalau menurut saya isi pidatonya itu tentang makanan yang bagus untuk kesehatan jasmani dan rohani kita. Ya, terus? Adanya keseimbangan supaya jasmani dan rohani kita itu seimbang, kayak gitu Pak. Iya. Nah, kelompok 2 dan 3, Bu Nuzul atau Pak Iwir mungkin bisa memberikan tanggapan, silahkan. Kelompok kami Pak, kelompok 3 Pak. Ya, silahkan. Setelah kami berdiskusi tadi Pak, kami sudah membaca bahwa betul Pak harus adanya keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, ya betul, bagus ya. Bagus sekali. Kemudian lanjut kepada kelompok kedua. Silahkan mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu, apa tadi ya ketuanya? Pak Siwir. Itu Siwir. Saya Pak. Kakak Siwir, Kakak Siwir. Ya. Oh iya Kak Siwir, Ya. silahkan. Silahkan dipresentasikan Pak Siwir. Ya. Baik Bapak. Jadi dari pengamatan kami pidato yang Bapak tampilkan tadi, yang Bapak presentasikan sama kami adalah bagaimana manusia bisa mengimbangi kesehatan jasmani dan rohani, yaitu dengan cara penyeimbangan kebutuhan jasmaninya dan rohaninya. Itu kira-kira Pak. Oke, bagus Pak Siwir. Kelompok 1 dan 3 bisa memberikan tanggapannya mungkin dari penampilan kelompok Pak Siwirman, silahkan. Atau yang lainnya boleh, anggota lainnya misalnya Bu Wita boleh memberikan tanggapan. Apakah sudah sesuai simpulan yang dilakukan oleh Pak Siwir, kelompok Pak Siwir tadi? Pak Dery mungkin? Ananda Dery, silahkan memberikan tanggapannya. Apa yang disampaikan oleh kelompok 1, 2, dan 3 udah bagus Pak, udah sesuai dengan isi yang dalam teks, yaitu kita perlu menjaga keseimbangan antara jasmani dan rohani. Demikian Pak. Ya, bagus sekali ya. Jadi untuk kelompok terakhir, kelompok Bu Nuzul ya. Kelompok Ananda Nuzul ya. Halo. Sudah disampaikan. Iya. Ananda ada apa? Tiga kelompoknya udah ditampilkan Pak. Kan tadi dibagi 3 kelompok. Oke. Iya. Jadi dari hasil kelompok tadi bahwa semuanya sudah benar semua. Jadi dalam
di dalam mengambil sebuah kesimpulan di dalam mengamati sebuah teks pidato, yang pertama tentu kita harus mengamati secara seksama teks pidato yang kita baca ya. Kemudian mendengarkan pidato ya secara seksama dari awal sampai terakhir. Kemudian yang kedua, Ananda harus menentukan topik atau pidato atau tema pidato. Kemudian yang ketiga, menyantap hal-hal penting yang ada dalam pidato. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menyimpulkan pidato seperti Ananda yang simpulkan tadi. Jadi semuanya sudah benar semua. Jadi untuk kegiatan hari ini dicukupkan sampai di sini dulu. Nah, sebelum diakhiri pembelajaran ini, Bapak simpulkan bahwa mungkin sebelum ada yang mau ditanyakan Ananda semua? Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, silakan, ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, Ananda semua, ada yang masih belum paham tentang apa itu teks pidato persuasif, lalu bagaimana cara menyimpulkan hasil teks pidato persuasif? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ananda semua, ada yang masih belum mengerti? Pak, mau nanya. Mbak. Kalau tema Ya, silakan Bu Ayu. yang bagus itu pakai tema apa, Pak? Apa Bu Ayu? Temanya yang Ananda Ayu? bagus kalau buat pidato itu temanya apa, Pak? Oh, kalau masalah terkait dengan pemilihan tema, itu bisa tema yang kita gunakan saat pidato mungkin tentang kegiatan-kegiatan sekolah, seperti mungkin kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, pemilihan ketua OSIS, itu kan mudah kita ngambil temanya, terus cara menjabarkannya juga mudah ya. Mungkin itu Bu Ayu bisa dimengerti ya? Ya, Oh, ada bisa, lagi Pak. yang Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silahkan. Ananda semua, ada yang masih belum mengerti apa itu pidato persuasif, lalu bagaimana cara menyimpulkan teks pidato? Ada yang masih belum paham? Sudah paham semua? Sudah, Pak. Sudah paham, Pak. Ya, Pak. Sudah jelas ya paham. Oke ya. Kalau itu Bapak simpulkan bahwa pada pembelajaran ini kita mempelajari tentang teks persuasif. Jadi teks pidato persuasif itu adalah pidato yang kita sampaikan baik secara langsung maupun tulisan ya, yang gunanya adalah untuk mempengaruhi orang lain supaya orang lain itu bisa terpengaruh terhadap apa yang kita sampaikan. Lalu bagaimana cara kita menyimpulkan isi pidato yang disampaikan oleh orator ya? Yang pertama tentu kita adalah mendengarkan pidato itu secara utuh ya. Secara utuh kita dengarkan secara seksama. Kemudian yang kedua, kita menentukan temanya apa ya. Kemudian yang ketiga, mencatat hal-hal yang penting dalam pidato. Kemudian barulah kita menyimpulkan isi pidato yang kita sampaikan ya. Demikian mungkin yang bisa kita pelajari pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kami mohon lagi kepada Ananda Siwir untuk diakhiri dengan pembacaan doa. Silakan Ananda Siwir. Apa Pak? Kurang dengar tadi Pak? Pimpin menutup doa untuk penutup pembelajaran kita hari ini, Pak Ananda Siwir. Baik Pak, baik Pak, baik Pak. Baik teman-teman, karena pembelajaran kita pada lesson ini sudah selesai dan kita akhiri juga dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ananda semua. Sampai jumpa nanti di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.